Oke guys, kembali dengan saya Indra Septianto. Kali ini kita akan belajar bersama tentang machine learning dan tema kali ini adalah memprediksi biaya asuransi kesehatan eh, yang bertujuan untuk mengetahui biayanya itu berapa dengan pendekatan machine learning. Seperti biasa, sebelum kita mulai, subscribe dulu. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai. Pertama kita import terlebih dahulu datasetnya seperti biasa, yaitu NumPy, Pandas, Seedborn, Matplotlib, Warning. Setelah itu kalian pilih running. Yang kedua kalian import datasetnya. Di sini saya sudah memiliki datasetnya sekitar 7 dataset, ya 7 kolom dan 1338 data. Nanti datanya akan saya share di GitHub saya dan kalian bisa pelajari lagi nantinya. Setelah itu kalian import di bagian sini, upload, terus kalian copy paste-nya di sini. Setelah itu kalian running juga. Terus di bagian langkah selanjutnya DN info untuk mengetahui tipe data dari kolom tersebut. Di bagian kolom pertama, umur itu integer, sex itu jenis kelamin itu objek, BMI itu float, children itu int, smoker itu objek, region itu objek, child itu float. Langkah selanjutnya itu df descript untuk mengetahui penyebaran data dari mean, min, standar, 25%, 50%, dan 75%. Di sini ada 4 data yang saya gunakan: X, BMI, Sheldon, dan Charger dengan rata-rata seperti ini: 39, 60, 1000, 1300. Yang kelima, df is null. Kita mengetahui apakah ada data kosong di datasetnya dengan mengklik sum untuk mengetahui jumlahnya, dan ketika kita running itu datanya nggak ada yang kosong alias bersih. Yang keenam, df hit. Ini mengetahui 10 data teratas dari datasetnya. Seperti female 27.900 sama seperti ini yang di datasetnya. Bentar. Female 700, children 0, yes, Soundwest, dan chart 16884 sama kan. Nah, ini adalah untuk mengetahui data 10 data di atas. Langkah selanjutnya seperti biasa, eksplorasi data analis. Pertama kita import terlebih dahulu library-nya, import matplotlib. Terus kita pilih kolom apa saja yang kita ingin buat visualnya. Di sini ada 3, yaitu sex, smoker, region, dengan ukuran 20 kali 10 dengan follow count dan tidak lupa plt show. Di sini kalian bisa mengetahui bahwa female adalah 49,5 dan male adalah 50, dan yang kedua ini apa tadi? Oh, smoker. Oh, ini smokernya. Smokernya yes 20%, 7,9 itu no smoker. Ini regionnya 24 itu Southwest, Southeast itu 27, Northeast 24, dan Northwest 2,4. Berarti paling banyak itu non Southeast. Setelah itu kalian bikin visualnya lagi untuk mengetahui histogramnya. Di sini ada 4, yaitu sex, children, smoker, dan region, dengan ukuran 20 kali 10 dengan tipe data float aja yang bertipe float dengan grup charger. Dan jangan lupa kita pilih plt show. Ini female-nya, ini male-nya sama seperti ini, tapi ini lebih besar karena 50,5, beda 1%. Ini adalah childernya, ukurannya, visualnya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, langkah selanjutnya kita bikin import Seedborn untuk mengetahui ukuran umur dan BMI dengan ukuran 17x7 dengan fitur dengan meter fitur, dan Y-nya sebagai charger dan Hu-nya sebagai smoker. Hu-nya itu seperti apa ya, keterangannya lah,
apakah dia smoker atau tidak, apakah dia merokok atau tidak. Di sini ada dua visual yaitu X dan BMI, dan smoker itu yes dan no smoker itu no. Sama seperti ini juga di bagian BMI, biru yes smoker dan uh, uh, no smoker no. Visualnya seperti ini, yang oranye itu no. Terus kita pilih drop duplikat, kita menghapus duplikat dari kolom umur. Kita juga hapus bagian PMI-nya. Terus kita pilih, ini kan datanya kayak outlier ya. Penyebarannya agak cukup besar, kita bisa memangkas jaraknya dengan memilih 2575. Berarti rata-rata nanti datanya di tengah-tengah aja, yang di atas ini nanti kehapus secara otomatis. Kita menghapus outliernya seperti ini, nanti hasilnya seperti ini, lebih rapi. Oke, setelah itu kita pilih DF BMI SCO float, yaitu BMI SCO itu untuk mengetahui floatingnya. Yang ke DF COR untuk mengetahui regionnya, untuk mengetahui jumlahnya kalau tidak salah, sorry, lupa nama cara. Di sini adalah X itu 1001%, seknya itu 0,1, BMI 1, seknya 1. Oh, ini correlation metric, sorry. Correlation metricnya. Kalau kolom dengan kolom itu biasanya satu saling berpengaruh. Kalau beda kolom itu biasanya bisa besar, bisa minus juga kayak ini. Dan kita bisa nanti bisa kita drop datanya. Satu antar kolom itu saling berpengaruh. Satu juga ini PMI-nya satu saling berpengaruh. Stilldennya satu saling berpengaruh, smoker satu saling berpengaruh, dan region satu saling berpengaruh, chargen satu saling berpengaruh. Ini datanya cukup besar, 7 charger dengan smoker saling berpengaruh, yang seknya malah minus. Setelah itu kita drop X-nya yang tidak penting, yaitu charger, dan kita gunakan Y-nya sebagai chargernya. Terus kita import library-nya, scalar link dan linear regression. Scalar link CM untuk mengetahui modelnya, scalar link random forest untuk model random forest, scalar link gradient booster regression, dan tidak lupa juga model Ziggy-Booster, scaling model selection, training split untuk memecah datanya menjadi data training dan data testing, dan scaling model selection core value. Kita jalankan, bentar, ini hasilnya ada jalannya. Mana tadi? Tadi lupa, belum saya klik bagian runningnya. Oke, description udah, is null, head, IDE, sec, fiturnya, terus kita import setbernya, penyebaran datanya, kita hapus data duplikatnya di umur, kita buat visual di BMI-nya, terus kita buat outliernya untuk PMI-nya, terus kita install materi fitur engine-nya untuk BMI-nya. Ini adalah hasil bersihnya setelah kita hilangkan outliernya. Kita bikin float BMI dan X-nya, umurnya. Terus kita pilih sec dan smoker-nya, dan yang tadi kita pilih correlation metric-nya, dan yang langkah selanjutnya kita import materi scalarnya dan model-modelnya seperti linear regression, random forest, gradient boost regression, training split, training test split, dan cross value.
Ya, tidak lupa kalian pecah juga text speednya 0,2, berarti kalau 0,2 berarti data testingnya itu 20%, data trainingnya itu 80%, dan random state-nya itu min 1, error modenya linear regression, error model fit-nya itu xtrain, L1-nya itu xtraining dan xtrain, L2-nya L model score dan xtest dan ytest, L3-nya itu expand CFC, dan D1-nya itu ada data training as dan text 1. Kalian kan jalankan, kalian running kodenya, terus kalian pilih training test untuk memecahkan hasilnya. X trainingnya itu 0,7, dan extensionnya itu 0,8 modelnya. Terus kalian pecah menjadi 0,5 mainnya rata-rata. Setelah itu kalian bikin metriknya, R2 skornya dengan mengimport library-nya terlebih dahulu. Terus kalian split trainingnya lagi, CVR modelnya. Di sini ada min 1, min 1.3 dan min 1. Terus untuk model yang ketiga yaitu random forest. Kalian running aja. Di sini ada model prediction, training, R2 score untuk mengetahui skor training dan prediksinya berapa nantinya. Terus core value-nya R model, CV2, mean, from scale model import green scale CV. Terus kalian pilih random forest regression, random forest set 42 untuk mengetahui random forest-nya 42. Terus kalian bikin visual 10, 4, 50, 98, 120 di setiap datanya. Ini adalah hasilnya. Print R2 score, X trainingnya 0,9, Y prediksinya 0,8, X nya 9,3, 1297. Oke, yang terakhir yaitu kita buat modelnya untuk gradient boosting regression. L2-nya skornya X training dan prediction 3. Ini kolom 3, yang ini S2 score to prediction 3, pro value, gemo, SQL mean. Terus kalian running, visualnya PRG, X-training, gridnya, fitnya, X-train per Y-train. Dan ini adalah hasilnya, X-trainingnya 0,8, 0,9, 0,9. Kalau mana 19 itu 0,8, 0,6, 90, 0,6. Yang terakhir model regression, kalau nggak salah. Oh iya, model regression, model ZBB regression. Di sini adalah X training dan X training, Y training, terus R2 score, Y training. Terus kalian bikin eliminationnya, max depth-nya 3, gimana 3. Terus kalian pilih model precision-nya, X training, Y training, dan ini adalah hasilnya. Setelah itu kalian fit data grid-nya base elementor, very important. Kita membuat base elementor dari fitur internetnya dari setiap kolomnya. Di sini ada yang bagus itu BMI-nya sama smoker. Yang terakhir ya, yang langkah selanjutnya import feature. Feature fit important 0,1. Berarti yang fiturnya di bawah 0, di atas 0,01, yaitu SBMI Children dan Smoker. Yang di bawah 0,01 seperti sek dan region itu dihapus, tidak termasuk. Yang terakhir kita drop sek dan regionnya karena kita cuma mengambil dua, yaitu BMI dan children. Ini adalah model finalnya, model 4 finalnya, yaitu
teksturnya 0,2 data trainingnya, berarti 80% itu data training, 20% itu data testing. Random forest 42 dengan modal ZGB regression sebagai final modelnya, ZGB regression. Terus kita pecah lagi jadi final model, fit, X training, Y training, terus kita pilih Y prediction yang keempat. Tadi kan yang ketiga kan, yang ketiga tadi apa sih yang ketiga? Yang ketiga model 4. Ini yang ketiga itu tuh gradient booster. Ini yang keempat yang baru, final model prediction X training, final model prediction X training. Terus kita skor, R2 skornya 0,86, terus uh, uh, Y tesnya 0,90%, rata 0,9, terus kita bikin false skornya 0,86 rata-ratanya. Terus kita bikin pickle untuk mengimpor modelnya. Oh benar, ini ada yang salah di atasnya. Saya punya nggak ikut. Sekreyon, bentar, tadi yang sampai sini ya. Ini ada semua, running all. Oke, tadi kan bagian ini ya, impor modelnya, instansi modelnya ke pickle, dan yang bisa Anda gunakan nanti buat bikin modelnya di Python, dan pakai juga Fast API biasanya. Sini dalam modelnya kita impor from pickle, import dam final model open, nama modelnya insurance model pickle WB. Setelah itu nanti di bagian sini ada tambahan baru. Nah, saya beri contoh. Kita lihat, refresh.
Nah, ini nanti kalau kalian running, nanti modelnya tuh masih di sini modelnya. Terus kalian download aja modelnya nanti, terus kalian bikin di project baru eh, modelnya pakai VCC API dan Python untuk membuat modelnya. Oke, itu saja materi kali ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Kita ketemu lagi tentang machine learning dan lain-lainnya. Dan jangan lupa support konten saya dengan klik tombol subscribe. Oke, terima kasih.